Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita sekarang melanjutkan tauhidur rububiyyati. Nah, kalau halamannya sama, halaman 31 ya, 32 ya, halamannya mungkin beda ya. Yang sama dengan saya 31. Tauhidur rububiyyati. Jadi yang lalu kita sudah bahas rukun iman kepada Allah. Bahwasanya tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Saya ulangi pertanyaan yang lalu kita tanyakan. Tauhid rububiyah meyakini bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang memusnahkan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan yang lain-lainnya hanyalah Allah. Maka konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Ketika kita sudah bertauhid rububiyah, konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah, bahwasanya segala ibadah yang dilakukan seorang hamba harus hanya ditujukan kepada Allah semata. Apakah dengan 2 tauhid ini sudah cukup? Kalau orang-orang kafir mereka hanya bertauhid rububiyah, makanya mereka masih diperangi oleh Nabi. Kenapa diperangi oleh Nabi? Menunjukkan belum muslim. Sebatas rububiyah belum muslim, belum menghantarkan untuk disebut muslim, harus melakukan konsekuensinya, itu tauhid uluhiyah. Nah, ketika orang sudah bertauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Tuhan hanyalah Allah, kemudian dia melakukan konsekuensinya, itu tauhid uluhiyah. Segala ibadah apapun bentuknya ditujukan kepada Allah saja. Sudah cukup apa belum? Belum. Butuh tauhid yang ketiga, al-asma wa sifat. Pertanyaannya, kenapa mesti butuh tauhid al-asma wa sifat? Padahal dengan bertauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya Tuhan, kita kemudian bertauhid uluhiyah, melakukan konsekuensinya, semua ibadah harus hanya ditujukan kepada Dia. Kan sudah cukup sebenarnya kan? Sudah cukup apa belum? Kalau dipikir-pikir kayaknya sudah cukup. Jawabannya belum cukup. Butuh tauhid yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Ada yang bisa jawab? Nah, agar jangan sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluk. Sudah meyakini tauhid rububiyah, sudah menyerahkan ibadah apapun untuk Allah saja, sudah. Nah, kemudian biar jangan sekali-kali dia menyamakan Allah dengan makhluk, butuh tauhid al-asma was sifat, agar jangan sampai terjadi ada orang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka harus bertauhid al-asma was sifat, bahwasanya asma'nya itu husna dan sifatnya itu ulia. Tapi nanti ada dibahas secara tersendiri. Sekarang kita mulai tauhidur rububiyyati. Maknanya al-i'tiqadu al-jazimu, keyakinan yang pasti. Sudah ketemu ini teman-teman? Rububiyah sudah? Belum sampai rububiyah, cuma sampai perkataan wala ta'atahu man khalaqas samawati. Oh ya, baik ya, diulangi sedikit. Ya, diulangi sedikit. Al-i'tiqadu al-jazimu, keyakinan yang pasti, bi annallaha wahdahu, bahwasanya Allah semata, rabbu kulli syai'in, Tuhan segala sesuatu, wa malikuhu, dan rajanya, la syarika, tidak ada sekutu, lahu baginya, wa huwal khaliqu wahdahu, dialah pencipta
Dialah satu-satunya pencipta, wal khaliqu wahdahu wa huwa mudabbirul alami. Dialah pengatur alam semesta. Ini dibaca alam ya, bukan alim, dibaca alam. Wa huwa mudabbarul alami, dialah pengatur alam semesta. Wal mutasarrifu fihi, dan yang berbuat sekehendaknya di dalamnya. Wal mutasarrifu, dan yang berbuat sekehendaknya fihi di dalamnya. Wa annahu, dan sesungguhnya dia khaliqul ibadi, pencipta hamba-hamba. Wa raziquhum, dan zat yang memberi rizki mereka. Wa muhyihim, dan zat yang menghidupkan mereka. Wa mumituhum, dan zat yang mematikan mereka. Wal imanu biqadaillahi, dan mengimani dengan qada Allah. Wa qadarihi, dan ketetapannya. Wa biwahdaniyatihi, dan keesaannya. Fi dzatihi, di dalam zatnya. Wa khulasatuhu, dan ringkasnya, huwa tauhidullahi ta'ala bi af'alihi, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan dia. Mentauhidkan Allah dan perbuatan dia. Nanti kalau uluhiyah, tauhidullahi bi af'alil ibad. Masya Allah. Jadi para ulama ketika mendefinisikan itu sederhana tetapi sangat mudah dipahami. Tauhid rububiyah itu apa? Tauhidullahi bi af'alihi, mentauhidkan Allah dengan perbuatannya, bahwasanya semua perbuatan apapun yang mematikan, menghidupkan, mengatur, menciptakan, menjadikan malam siang, siang malam, menyembuhkan, semuanya adalah hanya Allah. Itu namanya tauhidullahi bi af'alihi, mentauhidkan Allah dengan perbuatannya dia. Waqad qamat al-adillatu, waqad qamat, dan telah tegak. Al-adillatu jamak dari apa? Dalilun, dalilani, adillah. Waqad qamat, dan sungguh sungguh telah tegak. Al-adillatu, dalil-dalil. Asyariyatu, syariat. Ala wujubil imani, atas wajibnya iman. Birububiyatihi, dengan rububiyahnya subhanahu wa ta'ala. Kama fi qawlihi, sebagaimana di dalam firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang menunjukkan rububiyah? Rabbil alamin. Yang menunjukkan rububiyah Rabbil alamin, Tuhannya semesta alam. Sekarang saya mau bertanya, kenapa alam semesta ini, dunia ini, dari ufuk barat ke timur disebut alam? Ada yang tahu sebabnya? Kenapa disebut alam? Semua yang selain Allah disebut alam. Dan makanya kenapa disebut alam? Kenapa disebut alam? Betul. Syekh As-Sa'di menjelaskan, selain Allah disebut alam, alamun itu bahasa Arab, bahasa kita tanda, karena semua yang ada merupakan tanda adanya Allah dan tanda keesaan Allah. Itu tafsirnya Syekh As-Sa'di. Kenapa disebut alam? Karena semua yang ada merupakan tanda tanda adanya Allah dan tanda esanya Allah. Makanya kalau kita merenungi tafsir ini, kok ada orang semakin pinter tapi tidak menghantarkan kepada keimanan, ada yang salah, mesti ada yang salah. Orang semakin pinter sesungguhnya semakin takut, karena seluruh yang ada itu merupakan tanda adanya Allah dan keesaan Allah. Nah, wa qauluhu,
dan wa qawlihi, ya, kama fi qawlihi wa qawlihi ala lahul khalqu wal amru, ala ketahuilah, lahu baginya al khalqu penciptaan, wal amru dan perintah. Artinya ada pada Allah penciptaan dan perintah. Zat yang menciptakan maka dialah yang memerintahkan. Zat yang menciptakan maka dialah yang memiliki, dialah yang berbuat sekehendaknya. Nah, di sini disebutkan ala ketahuilah lahu baginya al khalqu penciptaan, wal amru perintah. Mana yang menunjukkan rububiyah atau rububiyah? Al khalqu menciptakan. Ala lahul khalqu tabarakallahu rabbul alamin. Tabaraka maha tinggi Allahu Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Wa qawlihi dan firman-Nya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa dia alladzi yang khalaqa menciptakan lakum untuk kalian ma fil ardi apa yang ada di bumi jami'an keseluruhannya. Mana yang menunjukkan rububiyah? Khalaqa, dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi keseluruhannya. Kalau kita lebarkan pembahasan di luar tema ini, berarti sesungguhnya kita bermuamalah dengan kekayaan yang ada itu dipersilakan seluas-luasnya apa dibatasi? Dipersilakan seluas-luasnya. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi keseluruhannya. Sehingga kaedahnya di dalam urusan dunia kita dipersilakan seleluasa mungkin, sebebas-bebasnya, karena semuanya untuk kalian, digali potensi-potensinya sehingga mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Makanya kan Allah mengancam yang mengharamkan diri dari perkara-perkara duniawi yang Allah siapkan. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat thayyibati minar rizq, dalam surat Al-A'raf. Jadi Allah mengatakan, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang aku telah sediakan untuk hamba-hambaku dan perkara-perkara yang baik-baik. Siapa yang mengharamkan? Maka jangan sekali-kali mengharamkan. Perkara yang halal jangan diharamkan, ya. Perkara yang halal jangan diharamkan. Manfaatkan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Nah, jadi dari sini ada kaidah urusan muamalah itu leluasa, bebas. Baik, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa dia ar-razzaqu, zat pemberi rizki, dzul quwwati pemilik kekuatan, al-matin zat yang kuat. Mana syahidnya? Ar-razzaqu. Jadi Allah zat yang memberi rizki. Allah zat yang memberi rizki. Wa hadha an-naw'u min at-tauhidi lam yukhalif fihi kufaru Quraisyin. Wa hadha an-naw'u min at-tauhidi, ini jenis dari tauhid. Wa hadha an-naw'u min at-tauhidi, ini jenis dari tauhid, lam yukhalif, tidak menyelisihi, fihi di dalamnya, kufaru Quraisyin, kafir-kafir Quraisy. Wa aktsaru ashabil milali wadiyanati, dan kebanyakan pemilik-pemilik keyakinan dan agama tidak menyelisih jenis tauhid ini, tidak menyelisih jenis tauhid ini. Fakulluhum, maka mereka semua ya'taqiduna, meyakini anna khaliqal alami, bahwasanya pencipta alam huwallahu wahdahu, dialah Allah semata. Jadi agama apapun, keyakinan manapun, tidak ada yang menyelisihi
menyelisih tauhid rububiyah, nggak ada, semuanya sama. Mereka meyakini Allah itu Tuhannya. Dari mana kita tahu? Dari pemberitaan Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, sampai sini masalahnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala anhum, qala berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha tinggi, anhum tentang mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Wala in, dan sungguh jika sa'altahum, kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara, dan yang menguasa dan yang menguasai langit, matahari dan bulan, la yaqulunallah, niscaya mereka menjawab Allah. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khitabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kalau kamu tanya mereka dengan pertanyaan siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Jadi yang menginformasikan kepada kita bahwasanya mereka juga meyakini Tuhannya adalah Allah. Siapa yang menginformasikan? Allah sendiri. Wa qal, dan Allah berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Qul, katakanlah, limanil ardu, kepunyaan siapa bumi, waman fiha, dan siapa yang di dalamnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, niscaya mereka menjawab kepunyaan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala tadhakkarun, apakah kalian tidak sadar? Jadi ini taubih untuk mereka, orang-orang yang meyakini Tuhannya adalah Allah, tetapi tidak menunjukkan konsekuensinya. Coba tanya mereka, siapa yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya? Siapa yang memiliki? Perhatikan apa jawaban mereka. Pasti mereka menjawab sayaquluna lillah, mereka menjawab kepunyaan Allah. Nah, kalau jawabannya kepunyaan Allah, mestinya kan sadar, menyadari akan konsekuensinya. Tapi mereka tidak menyadari konsekuensinya, mengakui saja Tuhan sebagai Allah, tapi tidak melakukan konsekuensinya. Maka dijelek-jelekan, afala tadhakkarun, apa kalian gak sadar gitu ya? Apa kalian gak sadar? Misalnya ada seorang anak ditanya, kamu sejak kecil yang rawat siapa? Ibu, bapak. Yang ngasih ini sarapan, makan siang, makan malam, bapak ibu. Yang beliin baju siapa? Bapak ibu. Terus kamu 9 bulan digondol dalam perutnya siapa? Perutnya ibu gitu. Kemudian yang berjuang mati-matian mengeluarkan kamu, taruhannya siapa? Ibu. Terus kamu kalau malam bangun nangis minta ganti popok, siapa yang gantiin? Bapak ibu. Sadar kan? Tapi dia tidak berbakti, kan keblinger. Maka dikatakan kul afala tadhakkarun. Sudah mengakui semuanya itu kok tidak melakukan konsekuensinya. Nah, surahnya begitu, gambarannya begitu. Ya, surahnya begitu. Gambarannya seperti itu. Kul afala tadhakkarun. Katakanlah, maka apakah kalian tidak menyadari? Lanjut. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Qul, katakanlah, man siapa, rabbus samawati sab'i, Tuhannya langit yang 7,
wa rabbul arsyil azimi, dan Tuhannya arsy yang besar. Kira-kira mereka mau menjawab apa? Sayaquluna lillah. Sayaquluna, niscaya mereka akan menjawab lillah, kepunyaan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah, maka apakah kalian tidak takut? Jadi Nabi disuruh bertanya kepada mereka, siapa Tuhannya langit yang 7 dan Tuhannya arsy yang besar? Pasti mereka menjawab Allah. Kok enggak melakukan konsekuensinya ya? Maka disebutkan dengan taubih, qul afala tattaqun, apakah kalian tidak takut? Sudah tahu dan mengakui Tuhan hanyalah Allah, kalian telah bertauhid rububiyah, tapi kok enggak melakukan konsekuensinya? Qul afala tattaqun, katakanlah, maka apakah kalian tidak takut? Lanjut, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Qul, katakanlah, man, siapa, biyadihi yang di tangannya, malakutu kulli syai'in, kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujiru, dan dia mengadab, wa la yujaru alaihi, dan tidak ada yang terbebas dari adabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ayo tanyakan kepada mereka, siapa yang di tangannya terdapat kekuasaan segala sesuatu, kerajaan segala sesuatu, dia mengadab, dan siapapun yang diadab tidak bisa terlepas dari adabnya. Jika kalian mengetahui, ayo jawab. Sayaquluna lillah, kata Allah, niscaya mereka mengatakan kepunyaan Allah. Qul fa anna tusharun, kok tidak melakukan konsekuensinya ya? Maka ada taubih untuk mereka, dijelek-jelekan. Katakanlah, maka dari jalan manakah kalian tertipu? Qul fa anna tusharun, qul, katakanlah, fa anna, maka bagaimanakah tusharun, kalian tertipu? Maksudnya tersihir itu tertipu gitu ya. Maka bagaimanakah kalian tertipu? Wong sudah mengakui ini surah dalam kehidupan kita, yang mengakui bapak ibu yang segala-galanya, tapi kok nggak berbakti. Gimana bisa tertipu kok nggak berbakti seperti itu? Setiap hari kerjanya bikin nangis orang tua gitu ya. Setiap hari kerjanya bikin mangkel orang tua. Ini kan sama seperti ini. Qul fa anna tusharun, katakanlah, maka bagaimanakah kalian tertipu? Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun, sesungguhnya kami datangkan kepada mereka hak, wa innahum lakadzibun, tetapi wa innahum, dan sesungguhnya mereka, lakadzibun, benar-benar mendustakan. Wadzalika, dan yang demikian itu, li'anna qulubal ibadi, karena sesungguhnya hatinya hamba, para hamba ya, ibad, para hamba, mafturatun, terfitrahkan, alal iqrari bi rububiyatihi, di atas pernyataan rububiyahnya, di atas pernyataan dengan rububiyahnya subhanahu wa ta'ala. Gimana ayatnya? Ustaz Abu Zurah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dari awalnya gimana lengkapnya? Faqim wajhaka lidin hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Faqim wajhaka lidin hanifa, dan hadapkanlah wajah kamu di dalam beragama secara lurus. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, karena itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan pada manusia di atasnya. Jadi memang sejak awal Allah ciptakan manusia dengan fitrah mengetahui dan meyakini Allah itu Tuhannya. Maka Nabi bersabda ketika lahir dalam keadaan fitrah. Soalnya dari awal diciptakan dengan fitrah
mengenal dan meyakini Tuhan ya Allah Azza wa Jalla. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, maka di sini disebutkan yang demikian itu karena sesungguhnya hati-hatinya para hamba mafturatun terfitrahkan alal iqrar atas ketetapan birububiyatihi, alal iqrar atas ketetapan atas pernyataan birububiyatihi dengan rububiyahnya subhanahu wa ta'ala. Walidha oleh karena ini fala yusbihu mu'taqiduhu muwahhidan hatta yaltazima bin naw'i tsani. Walidha oleh karena ini fala yusbihu tidaklah menjadi mu'taqiduhu si orang yang beretika dengannya muwahhidan, muwahhid tidak menjadi muwahhid hatta hingga yaltazima melazimi binau itsani dengan jenis yang kedua min anwa'it tauhidi dari jenis-jenis tauhid wa huwa yaitu tauhidul uluhiyati, tauhid uluhiyah.